Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Sejarah. Oke, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Tika Sari. Nama saya Amelia Wijasari. Nama saya Ayunda Srina Putri. Nama saya Rita Kira Anjani. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang sebenarnya Depok. Oke, foto dulu ya. Dadah. Oke, sekarang aku mau tanya nih sama Amel. Ya. Kapan kejadian Rengas Dengklok itu dan kenapa bisa terjadi? Nah, Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Soekarno-Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kejadian Rengas Dengklok ini bukan kejadian penculikan atau kegiatan jahat. Namun, kejadian ini dilakukan oleh golongan muda agar golongan tua dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena negara Jepang telah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini paling tepatnya adalah pengamanan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang agar golongan tua itu kekeh mengikuti mekanisme Jepang yang katanya Indonesia mau dimerdekakan tanggal 24 Agustus. Nah, untungnya sih nggak diikutin ya. Pemikiran golongan muda sama golongan tua itu berbeda, makanya jadi ada culik-culik gitu. Mereka berdebat karena perbedaan pendapat. Tapi akhirnya dapat juga kesepakatan kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 setelah pengamanan Soekarno dan Hatta. Pokok dari permasalahan itu adalah perbedaan pendapat dari dua golongan. Nggak cuma Soekarno dan Hatta yang diamankan, tapi juga Ibu Fatmawati dan anaknya juga. Perdebatan antara golongan tua dan golongan muda itu ditengahi oleh Ahmad Subarjo. Dan di malam hari mereka mencapai kesepakatan. Kemudian golongan tua kembali ke Jakarta, lalu berangkat lagi ke rumah Laksamana Maida. Kalian tahu kan itu tempat apa? Pasti tahu dong, kan itu tempat di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok dilakukan oleh golongan muda yang bekerja di kantor berita Jepang. Sehingga sampailah berita Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat itulah pemerintah Jepang melarang warga Indonesia mendengar berita luar negeri. Pada saat semua udah sepakat, Soekarno juga udah janji mau mengadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka hasil dari peristiwa Rengas Dengklok ini yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari hasil tersebut sangat memuaskan. Jika Indonesia menunggu janji dari Jepang, mungkin Indonesia belum merdeka sampai sekarang. Salah satu tokoh yang berjasa dalam peristiwa Rengas Dengklok ini adalah Ahmad Subarjo. Beliau adalah penengah dan orang yang menjemput Soekarno dan Hatta. Wah, keren sekali. Sekarang kita jadi tahu bahwa peristiwa Rengas Dengklok sangat berperan penting dalam kejadian proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iyalah, kalau peristiwa itu nggak terjadi, mungkin Indonesia nggak merdeka tanggal 17 Agustus. Betul. Nah, itu tadi hasil ngobras kali ini yang bertemakan peristiwa Rengas Dengklok. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kapan-kapan lagi.